Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Indriani dengan NIM 18 10 30 10 23. Pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan asesmen pada kasus tenis elbow. Tenis elbow merupakan suatu kondisi di mana penderitanya itu akan mengalami nyeri yang sangat hebat pada siku bagian sisi lateral atau pada lateral epicondylusnya, yakni pada grup otot ekstensornya. Ini bisa dikarenakan oleh penggunaan siku yang berlebih atau overuse sehingga menyebabkan otot tersebut terlalu terulur. Selain itu juga bisa disebabkan oleh trauma berulang yang terjadi pada elbownya dan aktivitas yang berlebih. Selamat sore Mbak. Sore. Perkenalkan, saya Rizka, fisioterapis di klinik ini. Mbak namanya siapa Mbak? Endah, Oh, Mbak Enda umurnya sekarang berapa? 20 tahun. Kalau boleh tahu pekerjaan Mbak Enda sekarang apa ya? Saya ini atlet, Oh, atlet. Atlet apa Mbak? atlet lempar lembing. Oh iya. Mbak Enda keluhannya apa? Kan pekerjaan saya itu atlet, jadinya bagian sini saya itu siku saya itu sakit sekali. Pas saya lempar lembing, kayak dia kesleo, jadinya sakit di bagian sini. Nyeri banget ya Mbak? Iya. Kalau digerakkan itu sakit banget atau sakit biasa aja Mbak? Sakit banget deh nih, makanya saya nggak bisa kayak gini-gini sekarang nih. Oh, kalau dalam keadaan diem sakit apa enggak Mbak? Enggak, palingan kalau disentuh baru dia agak nyeri gitu. Oh iya. Ini sudah berapa hari Mbak? Baru 3 hari. Oke Mbak, sudah 3 hari ya. Kita akan melakukan pemeriksaan objektif, yakni yang pertama adalah vital sign yang terdiri dari tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan suhu tubuh. Lalu kita melakukan palpasi. Guna dari palpasi di sini adalah untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan dan juga apakah masih ada tanda-tanda inflamasi dari pasien. Lalu kita masuk ke pengukuran. Pengukuran yang pertama kita akan melakukan pengukuran nyeri dengan menggunakan VAS. Lalu pengukuran yang berikutnya yaitu kita mengukur lingkup gerak sendi dari pasien dengan cara menyuruh pasien untuk melakukan gerakan ke fleksi, ekstensi, dan nanti diukur berapa GS-nya dengan menggunakan goniometer. Tes spesifik yang pertama adalah Mill test dengan cara kita palpasi pada bagian lateral epicondylusnya dan digerakkan ke arah ekstensi elbow. Tes ini dikatakan positif apabila ketika melakukan gerakan tersebut pasien mengeluhkan nyeri. Cozen test. Kita palpasi pada bagian lateral epicondylusnya dan instruksikan pasien untuk melawan tahanan dari tangan fisioterapis. Dikatakan positif apabila terdapat nyeri. Exercise yang pertama adalah stretching untuk meningkatkan range of motion dari tangan kita dengan cara fleksi dan ekstensi, menekuk tangan ke depan dan membawanya ke belakang sejauh yang kita bisa. Untuk dosis latihannya sendiri, ini dilakukan 10 kali repetisi dan 3 set. Latihan yang berikutnya ini juga adalah stretching untuk wrist dengan cara kita menekuk siku kita lalu membawa telapak tangan ke arah dalam dan ke arah luar. Ini diberikan tahanan selama 5 detik ke sisi dalam, 5 detik ke sisi luar dengan dosis latihan 10 kali repetisi dan dilakukan dengan 3 set. Lalu berikutnya ini adalah stretching untuk wrist. Kita mulai dengan satu tangan dan tekan punggung tangan lainnya untuk membantu menekuk pergelangan tangan. Ini dilakukan selama 15 sampai 30 detik. Selanjutnya, pegangkan tangan ke belakang dengan menekan jari-jari ke arah belakang. Gerakannya seperti ini, ditahan 5 sampai 30 detik. Dilakukan 3 set pada setiap tangan. Berikutnya adalah stretching pronasi dan supinasi pada wrist. Kita menekuk siku sebesar 90 derajat dulu, lalu memutar telapak tangan ke atas, ditahan selama 5 detik, dan balikan ke bawah atau putar ke bawah, ditahan selama 5 detik pula.
Posisi ini harus dijaga dengan fleksi elbow 90 derajat. Selama latihan dilakukan 3 set dengan 10 kali repetisi. Lalu yang berikutnya adalah ini latihan untuk strengthening. Yang pertama ada fleksi pada elbow. Dengan cara kita memegang beban atau bisa menggunakan palu atau barbel dan lain sebagainya seperti di video. Lalu kita tekuk ke atas, turunkan ke bawah secara perlahan sampai kembali ke posisi awal. Ini dilakukan 10 kali repetisi dalam 3 set. Secara bertahap tingkatkan berat kaleng atau beban yang kita pegang. Seperti ini. Lalu berikutnya strengthening untuk posisi pronasi. Dengan tata cara kita memegang beban atau kaleng seperti di video dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan lalu kita putar ke atas secara perlahan. Ini dilakukan dengan 10 kali repetisi dan 3 set. Beban juga akan ditambah secara bertahap dan berkala. Lalu exercise untuk strengthening yang berikutnya adalah penguatan untuk pronasi dan supinasinya. Kita memegang beban seperti yang ada di video, lalu kita membolak-balik memutar tangan kita. Dosisnya yakni 10 kali repetisi dalam 3 set. Beban akan ditambah secara berkala sesuai kemampuan pasien. Nah, lalu ini berikutnya untuk fleksi dan ekstensi elbow dengan menggunakan beban. Tekuk siku secara perlahan hingga mendekati bahu. Kemudian diturunkan perlahan sampai siku benar-benar lurus. Dosis latihannya adalah dilakukan 10 kali repetisi dalam 3 set. Secara perlahan tingkatkan beban yang digunakan sesuai kemampuan pasien.